Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlisatur Raudho SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Darul Ulum 1, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surya Ningrat yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah diibaratkan sebagai suatu taman, dan pendidik sendiri diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, di mana siswa-siswinya diibaratkan sebagai suatu benih. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Peran pendidik yang pertama adalah menuntun tubuh. Pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik sebagai diibaratkan seorang petani atau seorang tukang kebun, di mana anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang cukup, meskipun bibit jagung kurang baik atau kurang berkualitas, mereka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah biji jagung yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang tergesang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang cukup dan juga tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, di mana anak tumbuh, dan di mana dia berasal. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan anak juga berhubungan dengan kodrat zaman, pendidikan global yang menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia dan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi pendidikan, yakni Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan kita memberikan contoh. Sebagai pendidik, kita wajib memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya ketika kita di tengah-tengah, kita memberikan anak-anak kita semangat. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan dukungan. Ki Hajar Dewantara juga melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya.
Merdeka belajar artinya pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kritis, dan juga mengembangkan bakat dan minat. SMA Darul Ulum 1 juga mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama adalah pengajian kitab kuning, di mana kegiatan ini dapat meningkatkan nilai religius. Kemudian mengadakan bimbingan konseling dan mengadakan kegiatan upacara bendera setiap hari Sabtu. Untuk mendukung bakat dan minat siswa, SMA Darul Ulum 1 juga mengembangkan ekstrakurikuler, antara lain drama, paduan suara, banjari, paskibraka, dan lain-lain. SMA Darul Ulum 1 juga mengimplementasikan KBM inovatif, di mana KBM ini menerapkan berbagai metode pembelajaran, di mana setiap metode pembelajaran dapat menampung gaya belajar siswa dan juga memanfaatkan IT yang ada. Sekolah juga mewajibkan kegiatan praktikum agar dapat mengeksplor bakat dan minat siswa. Dan kepada siswa yang mempunyai kelebihan akademik yang baik, maka akan disalurkan pada kegiatan olimpiade, di mana kegiatan olimpiade terdapat pembinaan yang rutin setiap bulannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia, guru penggerak Merdeka Belajar.